Lebih bayar terus. Kenapa kok nggak disebut potensi korupsi? Ini yang jadi pertanyaan besar. Ada kelebihan bayar, ya. Tapi ini tidak ada masalah karena semua akan dikembalikan. Kalau saja BPK tidak menemukan kejanggalan harga itu, uang yang sudah mengalir ke banyak kantong yang tidak berhak tidak akan dikembalikan. Dan itulah korupsi. Jangan-jangan ini modus korupsi yang baru dengan memakai model lebih bayar. Ada upaya dari beberapa kelompok yang ingin Anies ini seolah-olah tidak tersentuh. Para petinggi Pemprov DKI dengan enteng mengatakan bahwa memang ada kesalahan, tapi itu tidak merugikan negara. Ini uang rakyat Jakarta, bukan uang nenek moyangnya Anies. Itu yang masalahnya. Tapi yang juga menarik, segenap keanehan ini seperti tidak memperoleh perhatian besar dari masyarakat sipil. Koran dan media memang memberitakan temuan BPK itu kasus per kasus, tapi tidak dalam peliputan luas untuk membongkar potensi korupsi yang sangat nyata. Barang busuk bangkai hanya ditutupin karpet merah. Untuk apa? Untuk memuluskan pencalonan Anies tahun 2024. Kita sebagai netizen juga boleh dong memberikan beliau penghargaan. Anies Baswedan sebagai King of Lebih Bayar. Indonesia Corruption Watch atau Kelompok Pengawas Korupsi Indonesia adalah sebuah organisasi LSM yang fokus untuk mengawasi adanya suatu tindak korupsi yang terjadi pada tubuh pemerintahan Republik Indonesia, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Rekam jejak ICW sesungguhnya tak bisa diragukan lagi. Lama malang melintang di Indonesia telah berhasil menemukan banyak kasus korupsi dan memidanakan para pelakunya. Sejak berdiri, ICW telah mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Galip, kasus BLBI, kasus YLPPI senilai 100 miliar rupiah, kasus rekening gendut perwira tinggi Polri, kasus Texmaco, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama, pembelian pesawat Sukhoi, dan kasus lainnya. Namun belakangan, integritas Indonesian Corruption Watch sebagai lembaga pemantau tindak pidana korupsi dipertanyakan karena selama ini seolah diam serta menutup mata pada beberapa kasus kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Baru-baru ini Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK kembali menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa lebih bayar pada pemerintahan Anies tersebut dalam hal pengadaan alat rapid test serta masker dengan nominal sekitar 7 miliar rupiah. Lebih bayar terus. Kenapa kok nggak disebut potensi korupsi? Ini yang jadi pertanyaan besar. Sesuai hasil temuan BPK, Pemprov DKI Jakarta telah beberapa kali melakukan pembelian barang dengan kelebihan bayar. Namun ICW hanya diam, padahal kasus pembelian kelebihan bayar tersebut bisa menjadi potensi korupsi markup harga barang. Ujar Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia atau AMPI, Joko Aprilianto, melalui keterangan Senin 9 Agustus. Namun di samping itu katanya, ICW baru-baru ini malah sibuk menuding keterlibatan Muldoko dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI soal obat ivermectin yang tidak berdasar dan belum jelas buktinya. Sementara pada kasus ivermectin, ICW dengan mudah menuduh Muldoko mengambil rente dari bisnis ivermectin padahal tidak ada dasar hukumnya. Katanya, saya mempertanyakan suara ICW soal kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI yang jelas-jelas ada bukti dan hasil temuannya dari BPK. Sementara ICW sibuk menyoroti pada kejadian yang hanya berdasarkan prasangka dan berpotensi fitnah seperti tuduhan kepada Muldoko. Lanjutnya, sementara itu dia juga membandingkan dengan kasus kelebihan bayar uang pada proyek sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau. Saat itu BPK menemukan kelebihan bayar sebesar 3,5 miliar pada proyek sarana dan prasarana di Spora Riau tahun 2016 dengan anggaran 21 miliar. Padahal dalam kasus kelebihan pembayaran yang terjadi bukan di DKI Jakarta, kasusnya kemudian ditindaklanjuti secara pidana, seperti yang pernah terjadi pada pemerintah Riau yang saat itu Kejaksaan Tinggi Riau menahan 2 tersangka proyek itu. Pungkasnya, kejadian lebih bayar alias overpay oleh Pemprov DKI Jakarta memang bukan hanya saat ini saja terjadi. Kalau cuma 1-2 kali sih wajar ya, mungkin benar-benar maladministrasi.
sehingga mengakibatkan lebih bayar. Namun, kelebihan bayar ini sudah berkali-kali terjadi di DKI. Bisa jadi kata lebih bayar ini memang didesain untuk korupsi secara halus dan bisa secepat kilat mengelit saat terendus. Kalau saja yang ditemukan hanya ada 1-2 kasus seperti kelebihan bayar kartu Jakarta Pintar, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau jumlah temuan BPK itu mencakup begitu banyak kasus dengan kelebihan bayar ratusan miliar rupiah, sulit bagi kita untuk tidak curiga bahwa ini adalah bagian dari tindak korupsi berjamaah yang diketahui Anies Baswedan. Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta sudah diketahui pernah lebih bayar 6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran. Lalu, hasil pemeriksaan pada 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi Public Service Obligation atau PSO ke PT Transjakarta pada 2018 hingga 2019 sebesar 415 miliar dan masih banyak kasus lainnya. Masker ada unsur korupsi 5, sekian miliar. Kelebihan bayar pegawai, orang yang sudah pensiun dan meninggal tetap dibayar saja 800 sampai 900 juta. Ada lagi kelebihan bayar pengelolaan air limbah mencapai 1,5 miliar. Rapid test juga kelebihan bayar 1, sekian miliar. Mengapa para penegak hukum dalam hal ini KPK diam saja? Ada apa dengan KPK? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami para mahasiswa. Ada apa dengan diamnya ICW dalam kasus ini? Pungkas Joko. Senada dengan Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Joko Aprilianto, penggiat media sosial Denny Siregar juga mempertanyakan mengapa ICW tertidur lelap bak orang yang terlalu kenyang makan. Biasanya ICW itu kan garang. Kalau ada temuan tindak korupsi, dalam kasus lebih bayar Pemprov DKI kok ICW jadi melempem ya, ujar Denny. Yang lucunya lagi, Indonesian Corruption Watch atau ICW yang biasanya garang dan ganas kalau melirik perkara korupsi di pusat, tiba-tiba diam dan tenang di kasus lebih bayarnya Pemprov DKI Jakarta. Mereka seperti tertidur lelap dan kekenyangan karena terlalu banyak makan. Denny Siregar menduga diamnya ICW karena ada semacam simbiosis mutualisme, semacam perjanjian tak tertulis yang saling menguntungkan antara mereka dengan orang-orang di belakang Anies Baswedan, atau mungkin saja bisa jadi ICW hanya segan dengan salah satu anggota tim pembantu Gubernur DKI yang bernama Bambang Wijoyanto, yang juga merupakan mantan senior di KPK yang kini menjadi TGUPP-nya Anies Baswedan. Dulu, semasa berada di KPK, Bambang ini memang akrab dengan orang-orang ICW. Sampai-sampai ada rumor yang beredar jika ICW juga pernah mendapatkan bantuan dana dari pihak asing atas bantuan dan rekomendasi Bambang sebagai petinggi KPK. Makanya, ICW ini tak bernyali untuk mencolek Anies Baswedan. Atau mungkin ICW juga sungkan karena di tim TGUPP DKI Jakarta ada seniornya yaitu Bambang Wijoyanto yang berteman akrab dengan ICW sejak di KPK dulu, sehingga sampai-sampai terdengar kalau ICW sempat mendapatkan bantuan keuangan dari lembaga asing atas rekomendasi KPK. Pantas saja ICW ini bungkam dan menutup mata dalam kasus lebih bayar yang terus berulang terjadi. Ternyata mereka itu teman toh. Ya wajarlah kalau ICW ini melempem. Ya namanya teman pasti tidak saling mengganggu lah. Atau seperti tertulis di belakang bus kota, sesama teman dilarang saling mendahului. Sesuatu yang terorganisir memang akan lebih baik. Dalam bidang korupsi pun ternyata membutuhkan perorganisiran supaya bisa lancar tanpa gangguan. Kita bisa melihat contoh nyatanya di kasus lebih bayar ini. Selama ini Anies bisa tidur nyenyak mungkin karena ada saudara sepupunya si Novel Baswedan yang bercokol di KPK. Juga adanya ahli yang membantu dalam timnya untuk bisa lolos dari jerat hukum. Istilah lebih bayar tak mungkin muncul dengan sendirinya. Ini pasti ada penciptanya, dan pasti bukan orang sembarangan, orang yang benar-benar mengerti tentang seluk-beluk hukum korupsi, sehingga bisa digunakan untuk berkelit saat tindak korupsi ini terendus. Memang hebat sekali perencanaan mereka ini, tapi kita juga harus ingat, sebuah pepatah lawas, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagikan videonya ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.